Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Sajabi, 1 jam berbincang ilmu, suatu ruang dialog interaktif untuk hasil penelitian atau gagasan keilmuan yang diselenggarakan oleh Dewan Profesor Universitas Pajajaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mitigasi bencana adalah pilar utama dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia unggul. Langkah ini membekali masyarakat dengan kesadaran, keterampilan, dan ketangguhan untuk memperkecil risiko. Sumber daya manusia yang tanggap bencana tidak hanya mampu melindungi diri, tetapi juga memastikan kelangsungan pembangunan, stabilitas ekonomi, dan produktivitas nasional di tengah kerawanan wilayah Nusantara. Berdasarkan hal tersebut, topik pada hari ini adalah mitigasi bencana dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia unggul. Dan telah hadir di hadapan kita guru besar dari Fakultas Teknik Geologi Universitas Pajajaran, Profesor Insinyur Diki Muslim, MSc, PhD. Sebelum acara dimulai, kami tayangkan terlebih dahulu daftar riwayat hidup singkat pembicara. Profesor Insinyur Diki Muslim, MSc, PhD, beliau lahir di Bogor 15 Desember tahun 1967 dengan bidang keilmuan geologi kebencanaan. Pendidikan terakhir S3 Osaka City University, Jepang, dengan riwayat penugasan, 7 penugasan diantaranya Kepala Departemen Geologi Terapan Fakultas Teknik Geologi. Riwayat penelitian dari tahun 2005 sampai 2024 telah melaksanakan 6 kerjasama penelitian. Beliau menghasilkan publikasi, buku sebanyak 10 buku ilmiah, Indeks Sinta 2257, Indeks Scopus 7, dengan 72 jurnal Scopus, Indeks Google Scholar 13, dan telah mendapatkan 2 penghargaan, di antaranya adalah Satya Lancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia. Kita memasuki acara inti, yaitu presentasi dari Profesor Insinyur Diki Muslim, MSc, PhD. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bahwa pimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam berjumpa untuk kita sebelumnya. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Kedengaran, Pak? Nah, terima kasih. Alhamdulillah. Bapak, Ibu, yang guru besar, Universitas Pajajaran, rekan-rekan dosen, Fakultas Teknik Geologi, fakultas lain berempat, dengan juga operasi masa berempat, dosen berempat, dan peneliti, serta para mahasiswa masa sarjana yang satu dan hadir. Alhamdulillah, pada ini saya menyampaikan satu presentasi kecil sebetulnya yang bagian dari riset kami empat bekerja sama dengan seluruh pihak. Mohon izin, Bapak dan Ibu, saya akan share. Saya mengambil topik begitu ya, mitigasi bencana dalam penanganan secara besar unggul. Ini ada beberapa tahapan kunci yang saya kira menjadi pembicaraan di dalam ini memang SDM unggul itu seperti apa. Saya ingin mengajak hadirin Bapak dan Ibu semua untuk mencoba melihat dari sisi mitigasi bencana. Jadi seperti yang terlihat di sini, barangkali saya ingin menyampaikan dulu perbedaan itu antara hazard dengan disaster, antara bahaya dengan bencana. Jadi ini dengan pengertian kita kadang-kadang sudah campur-campur atau tertukarkan. Kejadian fenomena dari alam, non-alam, itu bisa menjadi sebuah hazard dalam
bencana. Tapi kalau sudah terjadi, maka sudah terjadi. Barangkali Bapak dan Ibu bisa menyaksikan sejumlah kejadian yang tahun ini, longsor, gelombang, dan kalau sudah mengganggu tatanan hidup manusia, maka disebut bencana. Tapi kalau dia berada di satu dunia yang tidak ada produk manusia, ini bukan disebut bahaya, mungkin terjadi itu kan. Kemudian ada istilah mitigasi untuk penanganan risiko. Dan dia kategori struktural, fisik dan kultural. Mitigasi sebetulnya melalui dikenal oleh masyarakat itu semenjak depresi besar di Amerika, untuk mengurangi risiko. Dan saya kira mungkin kalau saya salah, saya orang Sunda itu karena orang menyebutnya resiko, karena yang betulnya mungkin risiko, risk. Kemudian yang ketiga, yang keempat, saya ingin mengatakan sedikit tentang yang disebut biologi. Ilmunya adalah ilmu yang mempelajari 4 hal, pengetahuan, proses, produk, dan waktu. Dan dari yang backend itu mewakili ilmu biologi adalah film Jurassic Park. Berkurang ketahanan dinosaurus tentang bumi dulu menjadi membuka mata. Itu melihat ada di dalam rekomendasi ini ada masalah tentang waktu perkembangan bumi yang disampaikan dengan sempat beserta dengan. Kemudian sebagai informasi di ilmu biologi ada yang disebut revolusi keilmuan. Ini adalah tentang kurang lebih sebetulnya dimulai ada 20 tahun 1990. Tapi baru berkembang di tahun 60. Dan alhamdulillah Indonesia itu terpilih menjadi salah satu negara untuk pembuktian dari pertanian teknik. Sehingga kita bisa menghasilkan bumi produksi migas atau pilihan, kemudian energi seperti dan mineral itu ditarik oleh 90-an miliar. Jadi dengan teori ini kemudian terbukti bahwa kita bisa menemukan sejumlah potensi di tanah ini. Tapi dari ilmu ini, yang teknologi ini kemudian juga lahir ilmu kebencanaan biologi. Saya mau supaya mudah diingat ini memang bencana biologi saat ini di Indonesia untuk misalkan sudah ada 4 jenis bencana biologi. Longsor, gunung api, gempa dan tsunami. Nah, diingatnya adalah LBDT dan bencana sebelum contoh dari kemudian kemudian yang disebut manusia unggul. Ini menjadi catatan juga karena saya menjadi penasaran gitu ya, jadi awal manusia ini seperti apa ciri-cirinya. Ini dibantu oleh infografisnya dari AI gitu. Tapi dari sejumlah literatur yang disebut manusia unggul itu adalah manusia yang kuat, karakter, cerdas dalam bertindak, siap menghadapi bencana dan memberikan manfaat dari sesama. Dari pribadi-pribadi yang memiliki sejumlah keunggulan, terutama di sisi karakter. Yang ada 7, barangkali tahu poin-poinnya, berkaitan dengan Indonesia ini beriman dan berakhlak mulia, disiplin dan tanggung jawab, tangguh dan adaptif, peduli lingkungan, berilmu dan berpikir kritis, peduli dan empati, serta kolaboratif dan komunikasi. Ini ada poin di sini bahwa ciri-ciri manusia yang ini sebetulnya dibentuk oleh karakter pribadinya dan pendidikan beserta alam lingkungannya. Nah, dari sejumlah bencana alam yang tadi saya sebutkan, ini ada satu poin yang tadi terkait dengan biologi adalah tentang waktu. Itu bencana alam ini dapat terjadi kapan saja, tidak memandang pagi, siang, sore, malam, tahun, bulan, gitu ya. Tidak memandang hal seperti itu, bencana dapat terjadi kapan saja. Kemudian bencana juga tidak bisa dicegah. Tetapi karena kita menilainya, karakternya, dampaknya dapat dikurangi dengan sejumlah poin.
Ini bencana dapat menyebabkan kematian, kerusakan harta benda, kerugian finansial, dan stres psikologis. Jadi itu dari sejumlah karakter yang mungkin bisa dari kita mengasah. Nah, Bapak dan Ibu, ini barangkali poin-poin yang berkaitan dengan Asta Cita program ini Presiden Prabowo, yang tentang poin 2, poin 4, dan poin 8. Jadi ini bisa menjadi salah satu kriteria di dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang unggul. Pertama tentang penguasaan diri, poin kedua, kemudian poin keempat tentang kedisiplinan, dan poin ke-8 itu menghadapi tantangan pertahanan yang harus dibuang ke mental baja atau keberanian. Saya tidak akan membacakan satu-satu di sini, tapi saya kira ini menjadi catatan bagi kita. Mencoba melihat apakah dari kejadian-kejadian bencana ini akan muncul sejumlah karakter manusia unggul di kita di Indonesia. Tapi sebelumnya, mungkin saya akan jelaskan juga kembali ke tadi kaitannya dengan kebiologian. Ini ada ilustrasi, mudah-mudahan bisa terbaca, bisa terlihat begitu ya. Ilustrasi yang di dalam ilmu perbandingan mewakili yang disebut teori tektonik lempeng. Bapak dan Ibu ini menggambarkan apa yang terjadi di bawah muka bumi kita. Yang berwarna merah itu suhunya tinggi, kemudian yang berwarna biru itu adalah air laut, yang berwarna hijau dan di permukaan itu menunjukkan daratan di muka bumi. Ini teorinya. Kalau kita terapkan di Indonesia, maka kita akan melihat sebuah rangkaian gunung api gitu. Kalau kita lihat di Pulau Sumatera sampai ke Jawa. Kemudian dari Jawa, Pulau Jawa terus ke arah timur, ya, kemudian melingkar di bawah selatan kepala burung, sampai ke Sulawesi dan terus ke arah Filipina. Mungkin Bapak dan Ibu mengenal ini disebut sebagai contoh dari yang namanya Circum-Pacific Ring of Fire. Jadi, kita bisa melihat ada warna-warna di sini, warna segitiga warna merah, kemudian bulatan warna merah, yang berbintang-bintang berwarna kuning, itu mencerminkan sejumlah potensi bencana dan bahaya-bahaya yang terjadi di Indonesia. Dari sudut pandang volkanik, gunung api, dan tektonik. Kemudian kita bisa melihat daratan yang berwarna coklat muda, laut dangkal, berwarna coklat tua, dan ada yang warna hijau sampai biru tua, itu adalah warna laut di lautan dan laut di Indonesia. Nah, kondisi biologi ini yang ketika dilihat dari teori tadi itu menunjukkan bahwa sejumlah bencana banyak terjadi di Indonesia. Dan itu menurut statistik laporannya, ini adalah laporan dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Bencana di Indonesia, yang saya ambil 4 tahun terakhir. Jadi dalam tahun 2023 itu terbanyak untuk tahun ini ada terjadi 5.400 bencana total bencana di Indonesia. Jadi kalau kita dalam 360 hari itu tidak kurang dalam satu harinya itu bisa 10 sampai 15 kali terjadi bencana di Indonesia. Yang juga di tahun sebelumnya di 2022 itu terjadi 3.500 kali bencana. Di 2024 terjadi 3.400 kali bencana, dan di 2025 tahun kemarin terjadi 4.700 kali bencana. Jadi saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat bahwa kita ini tidak pernah sepi dari yang disebut laporan bencana. Dan ini menjadi catatan apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi alam semacam ini. Karena statistiknya cukup mencengangkan terjadi di berbagai bencana. Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak untuk melihat situasi seperti apa ketika terjadi bencana. Yang mungkin kita menyebutnya sebagai tanggap darurat atau emergency. Itu yang kita mulai dengan di Aceh tahun 2004. Korban kurang lebih 230.000 orang.
Dan ada sebuah keajaiban di mana foto ini terlihat, walaupun di sekelilingnya banyak puing-puing sisa tsunami, tapi Masjid Baitur Rahman ternyata aman, tidak tersentuh oleh air tsunami. Kemudian di tahun 2011, korbannya 18.000 orang. Yang menarik adalah dua kejadian ini, di Aceh 26 Desember 2004 dan Tahun 15 Maret 2011. Itu magnitudonya sama atau mirip, sekitar 9,1. Kemudian setting teknik tektonik, setting geologinya juga sama, terjadi di wilayah dekat dengan lautan. Dan ini Samudra Hindia, yang Tohoku ini di Samudra Pasifik. Jadi itu menunjukkan bahwa ada kesamaan penyebab secara geologi. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah korbannya begitu jauh bedanya. Yang Tohoku 18.000 orang, kemudian yang Aceh ini 230.000 orang. Itu menjadi catatan gitu ya. Kemudian juga bencana Palu dan bencana gempa dan Palu di gempa dan tsunami di Palu tahun 2018. Yang terakhir yang cukup besar gempa adalah di Cianjur tahun 2022. Dari gambar-gambar ini kita bisa melihat bagaimana dahsyatnya kejadian dan bagaimana kita terguncang. Ya. Not to say, apalagi kalau penduduk di sekitarnya yang ada di situ. Jadi ini menjadi catatan bersama mengenai kejadian bencananya. Kalau itu berada di luar Bandung, berada di luar cekungan Bandung, ya. Ini sekarang kita berada di sekitaran Bandung. Ya, paling terakhir yang saya sebut itu di bencana banjir bandang dan longsor di Cisarua bulan Januari tahun 2026 kemarin. Kemudian ada di Cimanggung di dekat Jatinangor tahun 2021 kita masih 9 Januari dan korbannya kurang lebih 40 orang. Di Cisarua ini korbannya mungkin sekitar 100 orang kurang lebih. Lalu ada tangkuban perahu meletus di tahun 2019 yang paling kanan itu saya kira yang cukup beken itu dibanding tentang sesar Lembang. Sampai saat ini masih menjadi perbincangan dengan banyak hal. Nah, bencana dan potensi bencana ini selalu terjadi, kemudian tidak bisa diprediksi dan menimbulkan korban jiwa yang lumayan besar. Nah, kalau yang di Cimenggung di dekat Jatinangor itu bahkan sejumlah perwira, sejumlah petugas, kemudian relawan juga menjadi korban. Termasuk Bank Ramil, Pasar PPP, misalnya kemudian petugas dari tim SAR juga menjadi korban. Yang di Cisarua ini bahkan dari militer yang sedang latihan. Itu ada para personil marinir yang sedang latihan bersama dengan Kopassus dari Jajar menjadi korban. Nah, ini menjadi catatan bahwa tidak hanya masyarakat biasa, tapi mereka yang sebetulnya juga diharapkan menjadi penolong bahkan harus ditolong. Gitu. Kemudian dari sisi lain mari kita lihat dari peraturan perundang-undangan definisi bencana seperti ini. Dan yang menarik adalah bahwa bagian akhir dari definisi bencana menurut undang-undangnya adalah dampak psikologis. Jadi ini tidak hanya jiwa, tidak hanya rusaknya lingkungan, harta benda, tapi juga manusiawinya. Dan ini cukup menakutkan, karena apa? Karena yang pertama adalah berkaitan dengan kehidupan manusia, kematian. Kemudian di dalam kajian kebencanaan itu, sumber daya manusia mencakup yang namanya pentahelix stakeholder, para pembentuk kepentingan dengan 5 pilar. Bidang akademik, bisnis, government, community, dan media. Supaya lebih mudah, saya sebut menjadi ABGCM. Anak dari Bude yang cantik dan manis, begitu kira-kira. ABGCM ini menjadi dalam tanda kutip seksi. Kenapa? Karena itulah yang menjadi korban yang sekarang mungkin menjadi catatan atau saya korban juga menjadi penyebab ABGCM. Nah, di dalam kaitannya dengan sumber daya manusia ini tentu saja kita di universitas kemudian di satuan-satuan pendidikan lain perlu menyampaikan tentang pendidikan kebencanaan ini dengan tujuan menghindari bahaya, mencegah kematian, mengurangi kerusakan, kemudian menjaga
keberlangsungan kehidupan. Kualitas SDM yang seperti apa yang bisa dikatakan unggul dari sisi kebencanaan itu, saya menyebutnya sebagai disiplin dan berkarakter unggul. Yang pertama adalah awareness, ya, kepedulian. Jadi ini kepedulian ini menjadi catatan di kita karena katanya bangsa kita itu bangsa yang suka bergotong royong. Ini peduli, empati terhadap penderitaan orang, kemudian terhadap kesulitan yang dihadapi orang lain. Bahkan mungkin bukan saudara juga kita perhatian. Kemudian preparedness, ke siap-siagaan, kemudian readiness, kesiapan, resiliensi, ketahanan atau ketangguhan, yang sebetulnya muncul di dalam program Wastasita itu yang tadi saya sampaikan. Nah, dari rangkaian ini terlihat bahwa pendidikan untuk menuju kualitas SDM ini itu dari sisi pandang kebencanaan sebetulnya berkaitan dengan satu hal pokok saja, ya, yaitu bahwa takut akan mati. Jadi orang berusaha supaya selamat, orang berusaha supaya terjaga kehidupannya, kemudian orang berusaha supaya bisa dikurangi risikonya. Karena bencana sendiri tidak bisa ditahan, bencana sendiri tidak bisa dihapus. Kita lihat dari sisi alam tadi, kemudian kita lihat dari perkembangan kehidupan manusia di kita khususnya di Indonesia. Jadi pendidikan kebencanaan ini juga bukan hanya di ranah ilmu kebumian sebetulnya. Ya, saya ambil contoh misalnya di ranah ilmu kesehatan. Dari unsur kedokteran, mungkin daerah bahaya tertentu yang berpotensi bencana tertentu, maka obat-obatannya juga harus tertentu. Contoh misalnya kayak gempa bumi itu banyak yang tertimpa oleh bangunan. Jadi mungkin obat-obatan tertentu baik dari sisi kedokterannya, farmasinya, keperawatannya akan lebih banyak menyiapkan diri dengan obat-obatan yang terkait dengan itu. Berbeda misalnya dengan longsor, seperti kejadian kemarin tahun Senggar 2025 yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, yang terjadi adalah longsor dan banjir bandang. Tapi tentu akan berbeda begitu pengobatannya, kesiapan para mediknya, kemudian alat-alatnya. Nah, ini berkaitan dengan pendidikannya. Jadi mungkin barangkali ini perencanaan ini bisa juga menjadi salah satu alternatif untuk membangun. Kemudian dari sisi lain, misal dari sisi sosial yang bisa membuat masyarakat yang sedang stres, karena dampak psikologisnya itu, bisa dilakukan dengan pendekatan budaya atau pendekatan psikologis lain yang secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pendidikan kebencanaan ini berkaitan dengan sejumlah hal yang hulunya barangkali dari potensi-potensi ini, dan di hilirnya, di downstream itu adalah bagaimana menangani kebencanaan, terutama setelah terjadi tanggap darurat. Nah, ini yang diperlukan adalah semacam koordinasi bersama dari ABGCM tadi. Akademisi, pebisnis, pemerintah, komunitas, dan media. Nah, ini infografisnya barangkali kepada media supaya mengenai ini saja. Yang pertama adalah tentang akibat bencana ini atau faktor-faktor yang bisa menjadi catatan ketika terjadi bencana. Yang paling terlihat adalah korban jiwa. Kita bandingkan misalnya kalau saya secara pribadi melihat korban bencana di Aceh, gempa bumi dan tsunami di 2004 jauh berbeda dengan korban bencana di Tohoku di 2011. Itu menjadi catatan dengan perbedaan yang hampir mungkin lebih dari 10 kali lipat. Yang satu 18.000, yang satu 230.000. Belum nanti kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dan pasti sebagainya. Kemudian juga penanganannya. Saya mengikuti perkembangan dulu yang disebut Badan Terhadap Action BRR. Sampai kalau tidak salah itu baru diselesaikan tugas-tugasnya mengelola aktivitas rehab di Aceh itu kurang lebih setelah 6 atau 7 tahun. Sementara di Jepang, karena kesiapannya, karena juga manusia yang sudah sadar bencana yang berkembang,
2-3 tahun itu sudah mulai terlihat perkembangan yang sangat signifikan. Itu menjadi catatan. Kemudian juga pendidikan kebencanaannya dan kualitas SDM yang disiplin dan karakter unggul itu. Ada awareness, preparedness, readiness, resiliency, disiplin, dan leadership. Ini mengenai leadership ini memang masalah kepemimpinan. Ada gaya kepemimpinan tertentu yang memang unggul, bagus. Tapi ada juga gaya kepemimpinan yang mungkin tidak aware, atau tidak prepare, atau tidak ready begitu. Itu menjadi catatan bagi bahasa kita barangkali bagaimana kualitas SDM ini tidak hanya di tataran akar rumput di masyarakat, tapi juga di tataran leader atau para pemimpin. Sehingga di dalam kejadian kecilnya kami di kampus, kadang-kadang yang disebut pada pendidikan atau edukasi bencana itu, kami tidak arahkan kepada masyarakat umum saja, tapi kepada leaders, pada para pimpinan di daerah. Dari mulai RT, RW, kemudian lurah, gitu, atau kepala desa, camat, sampai bupati, gitu. Itu menjadi sasaran dari yang disebut edukasi bencana. Karena tadi, awareness, preparedness, readiness kadang-kadang tidak muncul dalam kebijakan atau dalam implementasi kebijakan. Kemudian saya juga ingin mengingatkan bahwa di dalam ilmu kebencanaan ada yang disebut siklus bencana. Saya tidak akan membacakan satu persatu manajemen kebencanaan ini, tapi dari sini saya ingin menyampaikan bahwa ada peringatan dari bencana itu bahwa kalau di satu tempat pernah terjadi bencana, maka sebetulnya tunggulah suatu saat akan muncul bencana di situ lagi. Ini cukup menakutkan sebetulnya. Kenapa? Karena kalau suatu wilayah yang mungkin kita tidak tahu wilayah kita tempat itu sebetulnya wilayah bencana, maka suatu saat juga akan terjadi kepada kita. Nah, ini pengalaman yang cukup pahit begitu terjadi pada saat gempa 2022 di Cianjur. Ya, kebetulan saya ada kakek di sana yang memiliki pesantren. Yang di dalam catatan kami di komunitas biologi, kemudian catatan di masyarakat, itu tidak ada rekaman bahwa pernah terjadi bencana di desa Cugenang, kemudian dikenal di sesar Cugenang. Baru kemudian setelah seminggu lah waktu masalah kejadian bencana, ada informasi bahwa di tahun 1879 itu pernah terjadi bencana di Cianjur yang kemudian pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu memindahkan ibu kota Priangan itu dari tadinya Cianjur ke Dayakolot, ke Bandung. Ya, sehingga Bandung kemudian dibentuk Majelis Kehormatan Negara begitu sebagai sebuah pemerintahan dan tentara itu di kampung saya dari kampung di Cimahi itu ada rumah sakit kemudian ada tangsi militer yang dibentuk setelah pindah. Dan itu beritanya ternyata tidak ada di Indonesia. Mohon koreksi barangkali. Tapi sedikit informasi yang saya dapat, ternyata beritanya itu ada di Leiden. Ada di sebuah koran di sana bahwa Cianjur pernah terjadi gempa. Itu menunjukkan bahwa suatu titik kalau pernah terjadi bencana, entah itu longsor, entah itu gempa bumi, entah itu gunung api atau tsunami, maka secara geologi tunggulah suatu saat akan terjadi bencana di situ. Itu kira-kira yang mendasari dari siklus bencana. Sehingga pembentukan SDM yang unggul di dalam bencana ini bukan saja menjadi sebuah tujuan, tapi sudah menjadi sebuah keharusan. Karena tadi akibat dari bencana yang nomor satu itu adalah ketakutan akan kematian. Itu akan menimbulkan atau menumbuhkan psikologis seseorang menjadi lebih aware, menjadi lebih prepare, menjadi lebih ready. Nah, tidak dalam bentuk misalnya portfolionya tidak ada atau bahasa anak muda sekarang mungkin cuek begitu ya. Kenapa? Karena suatu saat dia sendiri akan terancam. Ya, tentang bencana. Jadi ini dari makna dari bencana. Sehingga tujuan utama dari masyarakat yang tangguh, yang suatu saat Indonesia maju itu adalah waspada, siap, tanggap, peduli, ya, siap pemilihan dan bangkit. Ini memerlukan kolaborasi segenap pihak yang harus sebagai anak dari yang cantik dan manis, gitu ya, ABDC ini. Nah, ini menjadi catatan yang saya kira
konsepnya bisa kita elaborasi sesuai dengan ilmu masing-masing, itu tidak hanya posisi ilmunya, tapi mencakup semua bidang ilmu sebetulnya. Mungkin menjadi salah satu. Ini pembelajaran juga, tadi saya sebutkan sebelumnya riset, kami mulai dari tahun 2005, itu yang salah satunya yang pihak Jepang, kita edukasi, menyebarkan brosur, itu sampai saat ini sudah kurang lebih sekitar 60.000 eksemplar brosur yang disebar dari Aceh sampai ke Palembang dengan kerjasama dengan tim dari Pusaka Jepang. Dan kami menyasar yang disebut edukasi tentu saja yang sekolah, gitu. Kemudian juga yang ekstrakurikuler dan juga yang berkaitan dengan non kurikuler, ya, di kegiatan-kegiatan online penggunaan bahasa ini untuk menumbuhkan awareness saja sebetulnya bahwa di wilayah-wilayah kita itu tidak aman, tidak semuanya aman, tidak setiap saat aman. Ini yang pengetahuan-pengetahuan yang praktis di lapangan ini mungkin sangat sangat diperlukan. Belajar dari kasus yang Jepang bahwa pendidikan bencana itu dimulai dari ketika seorang ibu belajar di sekolah, ya, di pendidikan anak, misalnya di PAUD, dari SD, SMP, SMA. Satu hal yang mungkin agak berbeda dengan kita, pendidikan ilmu kebumian, biologi itu sudah diajarkan di SMA kalau di Jepang. Nah, itu menjadi catatan bagaimana teori-teorinya, kemudian sumber daya, sumber bencana itu sudah dikenal. Tapi kalau di Indonesia kita tidak ada, kita baru belajar dari universitas, dan itu pun tidak semua perguruan tinggi ada kepedulian dan kaitan. Begitu kira. Oke, kemudian saya ingin, nah, kalau dilihat dari kegiatan menurut bencana yang pada hari 9 dari dalam siklus yang selalu 9 terbuat, ini setiap kegiatan ini sebetulnya adalah kegiatan multidisiplin, ya, dari mulai pencegahan, mitigasinya, kesiapan, tanggap darurat, bantuan darurat, pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Dari setiap kejadian bencana, kita akan menuju pasca bencana. Jadi pasca bencana kemudian menuju pra bencana sampai kemudian terjadi bencana lagi. Jadi ini adalah sebuah siklus yang saya kira sangat bervariasi di setiap titik, di setiap jenis bencana dan di setiap budaya masyarakat yang ada di. Ini menjadi catatan bahwa ini adalah multidisiplin, tapi tidak hanya oleh satu disiplin. Yang tadi saya kira terakhir barangkali dari sisi keagamaan, Bapak dan Ibu saya tidak akan membacakan, tapi ini menjadi cerminan, menjadi contoh barangkali sebuah kalimat yang bagi saya menjadi catatan besar bahwa gunung itu berjalan dan itu disebutkan, dibacakan, kemudian disampaikan oleh seseorang yang umi, dan seseorang yang tidak bisa membaca, seseorang yang tidak sekolah, seseorang yang tidak belajar geologi, termaktub di dalam Quran surat An-Naml 80. 1400 tahun yang lalu ada orang di sebuah lokasi yang tidak menjadi lokasi bencana besar, tapi menyampaikan ayat ini. Dan itu bagi saya secara pribadi itu yang menjadi catatan bahwa betapa yang Maha Kuasa menurunkan ilmu kaumnya maupun kauliyahnya kepada kita. Dan baru kesini kita belajar. Dari teknik tadi, itu berjalan. Itu barangkali catatan ini. Nah, ini yang terakhir, terima kasih. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. Saya ingin menampilkan ini adalah sebagai sebuah pencapaian khususnya di kita ada joint conference dengan University di Jepang dan kurang lebih sekitar 32 orang kita mengambil ilmu, mempresentasikan, berdiskusi selama 2 hari di Tokyo itu, dan itu menjadi catatan bahwa kita belajar bagaimana advance-nya kebencanaan di Jepang. Kita lihat pada saat seperti itu dan
Walaupun mereka mungkin agamanya berbeda, gitu ya, keyakinannya berbeda dengan kita. Tapi satu hal yang saya kira sama di seluruh dunia, bahwa menjaga kehidupan. Ya, kalau bahasa kasarnya dari takut mati. Gitu. Itu membuat mereka lebih aware, lebih ready, lebih prepare, dan lebih memiliki wawasan literasi yang tinggi tentang pembahasan itu. Barangkali mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Iman. Ya, terima kasih Kang Prof atas pemaparannya ya. Saya kira menarik ya apa yang disampaikan. Artinya bahwa kita memang harus betul-betul eh, apa perhatian terkait dengan yang disebut dengan bencana ya. Apalagi kalau saya lihat di pembukaan Prof Diki itu menyampaikan bahwa Indonesia ini termasuk rawan bencana ya, Prof ya. Iya Karena betul. dilihat dari apa namanya gunung berapi begitu, termasuk di Jawa begitu ya. Ya, saya dengar-dengar juga kebetulan saya juga di Tanjung Sari, sekitaran Bandung juga termasuk daerah yang rawan bencana. Saya Betul. kira menarik buat kita bahwa kita betul-betul harus menjadi SDM yang unggul untuk bisa perhatian terhadap kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita. Untuk lebih menarik lagi, mungkin kita buka acara sesi diskusi dengan tiga penanya. Untuk itu, kami persilakan Bapak dan Ibu, kalau ada yang mau bertanya, silakan untuk mengajukan tangannya. Bangga, Bapak dan Ibu. Kalau mungkin saya bisa bertanya ya, Prof. Ya, Diki ya. jangan silakan, Oke, Prof. Silakan. Prof, kalau misalkan kita sudah menjadi SDM yang unggul, dalam artian kita juga apa namanya perhatian terhadap menjadi leader dan sebagainya. Tapi kan kita hidup ini bukan sendiri ya, Prof ya. Kita berhubungan dengan orang lain dan sebagainya, termasuk juga masyarakat sudah dididik, tetapi ketika dia membuat bangunan, model misalkan, mohon maaf ya, sebagian besar masyarakat itu apa namanya eh, mendapatkan rumah ya yang berdasarkan Ya, dari pembelian dari pengembang. Nah, betul. kita tahu bahwa justru perumahan kita termasuk yang rawan terhadap bencana gitu ya, karena speknya tidak disesuaikan dengan kondisi yang ada begitu ya. Yang saya perhatikan memang termasuk gempa di apa namanya di Yogyakarta itu kan banyak rumah yang runtuh memang karena speknya tidak seperti itu. Nah, ini bagaimana nih Kang untuk menyadarkan mereka gitu. Kita sudah siap nih, sudah unggul gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa karena hidup kita bergantung pada orang lain gitu ya, termasuk rumah itu. Ini bagaimana nih cara menyadar? Apalagi dengan sekarang dengan sejuta rumah gitu apa ya sekarang itu program pemerintah penyediaan rumah begitu ya. Sederhana ya nggak tahu nih sederhananya seperti apa. Apakah memang speknya sesuai dengan kondisi alam di kita. Nah itu mungkin bagaimana nih Kang Ya, solusinya seperti itu. Maka Kang, ya, terima kasih Kang Pras. Jadi berkaitan dengan sisi downstream gitu ya, hilir dari kebencanaan ini memang sekarang sudah saya pikir kesini sudah mulai agak membaik. Pertama dari peraturannya dulu. Nah, pengalaman dari kasus Cimanggung 2021. Mungkin Pak Dr. Ipang bisa menambahkan saat ini ya. Pada saat kita ada kejadian di Cimanggung itu dari Kepala BNPB, Menteri Sosial, kemudian utusan dari Presiden, Gubernur, Bupati datang semua ke sana karena ada dan ramil dan Satpol PP yang kena. Misalnya, kemudian kemarin di mana di Sarua, itu bahkan wakil presiden datang ke sana, para menteri datang ke sana. Nah, dari sisi hilir ini dibenahi adalah aturannya dulu. Ya, sedikit pengetahuan saya, sekarang di setiap kementerian ada yang disebut Dirjen Gakum, penegakan hukum. Nah, itu sebetulnya sebuah upaya yang baik untuk mengadakan. Pada kasus Cimanggung 2021 itu, kami bahkan sempat diminta keterangan dari Direktorat Reserse Kriminal Polda Jabar. Ya, karena padahal ini kejadiannya bencana sebetulnya, tapi karena memakan korban jiwa, ini harus dicari dulu akarnya di mana. Jadi bukan tidak mungkin satu saat, katakanlah kita misalnya punya rumah beli bekas begitu ya, atau ngebangun tanpa ada
tanpa ada compliance atau kesesuaian dengan aturan-aturan tahan bencana, mungkin kita bisa mengajukan class action. Itu memungkinkan pada tahun terjadi karena ada korban. Nah, ini yang mungkin terjadi. Nah, di dalam prosesnya, saya kira wajar kalau misalnya Bapak dan Ibu, apalagi seperti di Prof. Iman kan ada di Tanjung Sari ya, itu ada sesar namanya sesar Cileunyi Tanjung Sari. Nah, kemarin sempat bergerak, kemudian memberikan efek kejut yang cukup besar di Sumedang. Dan itu kejadian sehari setelah gempa di Jepang juga cukup besar di Ishikawa. Nah, ini menjadi catatan gitu ya dari sisi kami dan kebijakan ini bahwa awareness, ya awareness para pemimpin, awareness para pengembang, developer, memang ya bahasa halusnya masih harus ditumbuhkan. Gitu. Sehingga tidak bosan-bosannya barangkali kita ingin mengingatkan ya, kepada stakeholders. Saya tahu bahwa kita ada forum perguruan tinggi untuk pengurangan resiko bencana. Ini Prof. Ade Paripurna juga hadir di dalam kegiatan kita hari ini, beliau dari Jakarta. Saya pikir itu sebuah sinergi yang harus dibangun, tidak hanya menonjolkan seseorang, tapi menonjolkan bagaimana tujuannya habis. Ini jadi catatan bersama bagi kita bahwa keselamatan yang menjadi faktor. Kenapa? Karena kita itu takut mati, sebenarnya itu kuncinya. Ketakutan akan penderitaan, ketakutan akan kematian. Itu contoh kita sudah cukup banyak. Tinggal bagaimana memicunya. Barangkali begitu Pradinan. Ya, siap, siap, siap. Oke, berikutnya mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan. Oh, ini ada Pak Ketua. Mengapa Prof. Atwar? Silakan. Terima kasih, Kang Prof. Diki. Luar biasa nih. Saya terkesan dengan petikan ayat Quran terakhir gitu ya. Ya, Yang buat saya sih itu dalil paling dalil paling lengkap begitu bahwa Allah itu kan sudah memberitahu bahwa manusia yang unggul itu adalah manusia yang bisa membaca gejala alam dan membaca fenomena, disambungkan dengan Kang Iman ya. Kalau saya kan ahli geologi gitu kan, orang sosial. Dalam hal ini kriteria manusia unggul dalam konteks kebencanaan itu mungkin selain dibaca oleh teman-teman dari geologi seperti Kang Prof Diki, mungkin juga harus dilihat dari konteks yang lain ya Kang Prof ya. Dalam arti orang yang manusia unggul tuh ya anggaplah misalnya masyarakat Jepang itu kan memperlakukan alam itu sudah begitu transformatif gitu ya, sudah begitu adaptif. Ya kalau saya menyebut transformatif ya, selain secara teknologis mereka lebih siap, walaupun bencana mungkin bisa berlangsung setiap saat begitu. Kita kayaknya belum sampai ya ke sana ya gitu ya. Bahkan kita udah tahu seperti tadi kata Kang Iman, nih. Kang Iman tuh rumahnya sesar gitu. Sesar itu kan patahan-patahan yang biasa suatu saat bisa terkena bencana. Termasuk kalau nggak salah ini perumahan saya ini Manglayang itu Manglayang Rejens itu kan patahan dari Gunung Manglayang gitu kan. Kita tuh nggak pernah tahu gitu. Karena mungkin karena nggak pernah diberitahu kecuali mungkin mencari gitu. Sehingga kesadaran ini kan harus harus dibentuk ya Kang Prof. Nah, gimana tuh Kang Prof? Apakah rekan-rekan di geologi seperti Kang Prof gitu kan begitu aware gitu ya dengan masalah ini. Tapi untuk menyadarkan selain pengembang, kemudian juga masyarakatnya sendiri, dan juga stakeholder yang lain, nampaknya harus ada effort yang kuat ya. Karena Quran itu udah begitu jelas mengatakan bahwa kamu tuh harus membaca, dan membaca itu bukan sekedar membaca, tapi tahu bahwa oh saya itu sebenarnya rumah saya itu di atas sesar ya. Jadi kalau kena bencana paling duluan kelelep gitu ya. Nah, itu gimana Kang Prop ya, cara kita membangun kesadaran itu? Siap, siap. Terima kasih Kang Prof. Ada jadi. No, no. Ya, monggo, monggo Kang Prop, monggo, Oke, monggo. siap. Jadi ini ada Menarik nih, saya pengalaman. kira dalil terakhir itu. Siap. Jadi ada pengalaman kami juga yang berkaitan dengan awareness ya. Eh, Misalnya pada satu kasus kami meneliti Palu. Itu sebelum Hmm, 2018.
Iya, iya. Sudah 2 tahun begitu kami datang ke sana dengan teman-teman dari UGM, dari ITB, dari Unpad, kemudian dari Pusat Survei Geologi, baru itu. Melakukan penelitian di sana. Kemudian hasil penelitiannya disampaikan kepada Pak Gubernur dan Pak Wali Kota. Jadi sebelum Hmm, tahun 2012. Nah, iya, iya. termasuk saran-sarannya. Ketika terjadi gempa itu, kemudian saya kebetulan dapat kesempatan ke sana. Dan Hmm, saya bertanya, di kemana kan dulu saran-saran yang pernah kami sampaikan? iya, Jawabannya, iya. aduh, mohon maaf, katanya sudah ada di lemari. Jadi hasil Iya. riset kami itu disimpan di lemari. Jadi bahasa Sundanya barangkali dipupusti begitu mungkin ya. Hmm, Husnuzon saya itu, waduh, diagung-agung lah pokoknya. Tapi tidak dibaca dan diterapkan gitu. Sehingga hmm, korbannya menjadi banyak. Dan saya pikir iya, itu iya. awareness juga sih sebetulnya, tapi bukan pada tempat. Jadi apa yang Hmm, mungkin bisa terlihat Adria sampaikan itu contoh dari faktor ilmu komunikasi begitu. Ini mohon maaf nih para geologis yang ada di sini. Saya menganggap geologis itu ngomongnya biasa dengan batu kan, Red. iya, iya. Karena kehidupannya memang itu ngomong dengan tanah, ngomong dengan batu, ngomong dengan batu bara, minyak gitu ya. Fasih kalau ngomong dengan itu. Ya, mungkin baca Qurannya juga hatam begitu kalau cuma membaca. Tapi begitu bicara dengan manusia, bicara dengan nurani, yang terjadi apa? Gagal. Apalagi kalau geologisnya laki-laki, yang dihadapinya adalah ibu-ibu yang cantik. Aduh itu, keringat dingin keluar pasasnya gitu. Jadi isinya tidak keluar karena ruas gitu, kira-kira kaget. Nah itu dari sisi Vkom, mungkin itu bisa jadi catatan bahwa memang geologis mah bisa ngobrol, itu katanya. Jadi tidak Iya, sampai. iya, iya. Pesannya itu begitu. Dan saya kira ini adalah hilirisasi sebetulnya ya, dari pengertian sedikit pengertian tentang keilmuannya bahwa pengetahuan-pengetahuan di hulu tentang lokasi gempa, lokasi longsor, gunung api itu tidak sampai di hilirnya. Mungkin ini hilirisasi juga sebetulnya, tapi ya saya kira itu menjadi catatan beberapa itu. Terima kasih. Saya Ketua. sedikit ada pengalaman nih, Kang Prof. Kebetulan riset saya dengan mahasiswa S3 saya di Simele ya. Simele itu ujungnya Aceh gitu. Simele ya. Betul. Ternyata salah satu yang bisa menghindari atau kalau kita mungkin sistem peringatan dini gitu. Itu ada tradisi lisan ya, tradisi lisan di masyarakat Simele yang disebut dengan semong gitu. Semong itu kan kalau bahasa sana tuh sebenarnya gelombang laut yang besar atau tsunami gitu. Nah, ternyata di mereka kan sangat tradisional ya, sangat tradisional tuh entah karena mungkin pendidikannya, kecuali sekarang mungkin pendidikannya masih tertinggal, ternyata tradisi lisan seperti semong itu bisa membantu mereka mengetahui siklus kalau ada gejala seperti ini gitu ya akan ada tsunami. Kalau gejalanya seperti ini mungkin tidak terjadi tsunami. Dan itu di jurnal itu memang di apa ya ada apa namanya dibangun satu hipotesisnya itu adalah bahwa eh, tradisi lisan yang disampaikan secara turun-temurun ternyata begitu bisa menolong masyarakat sekitar walaupun tidak menolong secara menyeluruh ya terhadap bencana. Tetap aja waktu bencana Aceh itu ada satu perkampungan tuh habis tapi setidaknya mereka sudah tahu dari cerita-cerita masa lalu bahwa siklusnya itu bisa dipahami gitu. Nah, saya kira penanganan bukan penanganan ya, penyadaran atas bencana itu memang bukan hanya secara saintifik seperti data yang lengkap begitu, yang seperti rekan-rekan di geologis, tapi juga memang tradisi lisan atau tradisi komunikasi itu penting juga ya, Kak Prof, gitu ya. Walaupun kita susah juga belajar, seperti kita kan tinggal tiba-tiba gitu tuh di sesar gitu ya. Ternyata rumah itu ada di bawah pengaruh apa istilahnya di dataran yang berbahaya misalnya. Ini dibuktikan dengan riset Semong itu di Simele itu bahwa mereka tuh punya sistem budaya yang turun temurun untuk membaca gejala tsunami. Gitu Kang Prof. Ini Ya, sekedar berbagi aja. Atur nuhun, terima atur kasih, nuhun, terima kasih. Betul. atur Nah, nuhun, Kang Prof. ini ada pertanyaan, Kang Prof, dari room chat ya. Ini dari Pak Asep Kurnia nih.
Izin nanya Pak Prof. Diki, untuk terakhir ini mengingat bencana banjir di Aceh dan longsor di Cisarua, sebetulnya deposit dari cara pandang manusia terhadap lingkungan. Di Aceh, perambahan hutan sama di Cisarua, alih fungsi menjadi perkebunan, jadi bencana buat kita. Ada peraturan juga jadi percuma untuk memitigasi bencana. Solusinya gimana ya? Antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri justru berkolaborasi. Gunung Manglayang yang sudah berubah menjadi pemukiman akan dipastikan bencana ya yang luar biasa juga. Itu. Mangga ditanggapi Ya, Kang Prof. ya, Silakan. terima kasih Kang Fred. Kang Asep, terima kasih Kang Asep, Pak Direktur ini. Jadi eh, Gunung Manglayang ini juga jadi perhatian dalam riset kami dan sempat menjadi catatan itu di salah satu paper publikasi kami. Karena Gunung Manglayang ini kalau kita keluar dari gerbang tol Cileunyi, maka akan terlihat seperti sebuah kaldera di depan mata kita. Ya. Ya. Dan kaldera ini kalau saya sempat membawa seorang vulkanolog, ahli vulkanologi dari Swedia, lalu itu ditemani juga oleh Kang Yanwar. Ya, kita ke Jatinangor, kemudian melihat ke sana, itu menunjukkan bahwa di depan kampus Jatinangor itu ada bekas-bekas letusan. Jadi kalau mengikuti ada siklus bencana, maka suatu saat mungkin di Malaya akan juga meletus begitu. Hanya catatannya tidak ada. Nah, jadi itu yang masih menjadi perhatian kami, menjadi catatan. Nah, di Gunung Manglayang banyak pemukiman, kemudian di daerah Jatinangor juga yang katanya dulu itu didesain hanya untuk sekitar 30.000 orang penduduk Jatinangor. Sekarang penduduk siang Jatinangor itu bisa sampai 300.000 orang. Jadi tekanan ruang, penggunaan ruang Jatinangor itu sudah luar biasa, lebih dari kapasitasnya. Belum lagi bangunan-bangunannya dan sebagainya. Jadi betul Kang Asep, ini menjadi catatan. Ya, selain dari kejadian-kejadian yang memang cukup menghebohkan, seperti di Aceh, longsor di Cisarua kemarin, kemudian di Cimanggung, itu juga menjadi perhatian. Nah, yang belum atau kurang itu adalah koordinasi. Jadi koordinasi yang saya kira masih harus dibangun. Kesamaan pendapat, readiness, awareness itu menjadi catatan di dalam hilirisasi dari kegiatan-kegiatan kebencanaan. Saya kira sudah banyak riset yang berkaitan dengan kebencanaan ini, karena dari sisi geologi ada institusi yang menjadi institusi terdepan di Indonesia, yaitu Badan Geologi. Yang jadi masalah karena personelnya juga tidak banyak di Badan Geologi ini. Nah, kemudian juga yang jadi masalah tadi, masalah mendasar kami di geologi atau geologis adalah masalah komunikasi, masalah menyampaikan. Sehingga pesan yang tadinya ingin supaya masyarakat lebih aware, kadang-kadang malah jadi disebut nakut-nakutin katanya begitu. Bahasa Jermannya mah nyingsiunan katanya. Padahal niat kita itu awareness gitu. Nah itu masalah komunikasi kan yang mungkin jadi catatan. Gitu. Terima kasih Kang Prof. Pak Prof Diki. Halo. Ya. Perlu diketahui Kang Prof itu di Manglayang juga banyak sumber mata air di mana hilir mudik truk dan potensi air itu tercedot secara masif, sehingga kalau kalau air di Manglayang sudah turun permukaannya, apakah itu diindikasikan tanahnya ngegeblos gitu, apa ada penurunan tanah lah gitu, penurunan tanah lah gitu. Itu yang pertama, itu kan bisa mengakibatkan ya longsor atau penurunan tanah dan pergerakan tanah lah gitu, mungkin itu. Terus yang kedua, izin saya menanggapi tadi apa ada istilah budaya cemong di Aceh. Sebetulnya di Bandung juga ada, Pak Prof, di Majalaya. Ketika ada curah hujan patokannya di mana, di gunung, eh, pokoknya di daerah Gunung Wayang Windu sama pokoknya di daerah di Majalaya lah, di Majalaya. Kalau ada kecepatan angin dan awan itu akan mengindikasikan hujan gede.
Nah, di Majalaya itu akan menginformasikan ke daerah di kota Bandung dengan WhatsApp group dan lain sebagainya. Dan itu ternyata tepat itu bahwa kecepatan angin yang akan menimbulkan hujan gede dan menimbulkan banjir seperti yang kemarin, apakah yang di Kopo, Katapang dan lainnya, itu akibat dari memitigasi dari masyarakat Majalaya, Ciparai dan sekitarnya bahwa itu akan terjadi banjir bandang lah atau minimal di daerah lembah Citarum yaitu Bale Ya. Endah dan Katapang itu. Nah, itu mungkin sama lah dengan budaya cemong di Aceh gitu seperti itu. Jadi ada pertanyaan yang lebih fokus itu kalau di Manglayang ya apakah akan apakah akan terjadi tingkat penurunan air tanah di Manglayang karena disedot secara masif Oh, itu ya. akan mengalami penurunan tanah dan pergerakan dan akhirnya menjadi bencana buat terutama Jatinangor, Unpad mungkin ya Pak Prof dan sekitarnya. Terima kasih atas tanggapannya Pak Prof. Ya, langsung saja barangkali ya. Nah, gimana? Ya, langsung aja, Ya. Kang. Langsung aja, Ya. Kang. Jadi ini dua isu ya. Pertama dengan penurunan tanah di kaki Gunung Layang. Ini sebagai informasi, dulu zaman saya mulai kuliah di Jatinangor tahun 80 ini, eh, katanya ada artesis di Jatinangor itu. Jadi ketika dibor, airnya itu nyembur ke permukaan ke atas. Saking tingginya tekanan. Tapi sekarang airnya itu harus disedot. Jadi Ah, disedot air itu karena berarti si permukaan airnya sudah turun begitulah kira-kira. Jadi kalau kita bikin sumur di sana yang dulu itu tidak jauh dari permukaan alias DR begitu ya, sekarang itu sudah jerok. Gitu. Nah, memang tadi tekanan tekanan pendudukan penduduk di sana cukup tinggi. Karena sebetulnya kalau menurut laporan di dunia itu cuma untuk 30.000 orang betulnya. Sekarang 300.000 orang di siang hari yang menemukan berbagai fasilitas ini. Nah, kalau berkaitan dengan penurunan lahan, penurunan tanah, sampai saat ini kita belum ada laporan karena memang berbeda kajian. Tapi masalah penurunan lahan atau land subsidence ini umumnya itu terjadi di wilayah Pantura, Jalan Pulau Daun. Ini menjadi perhatian Presiden tentang pantai utara ini. Kalau di perbukitan atau di daerah pegunungan seperti Bandung dan sekitarnya, itu ada juga penurunan tapi tidak signifikan. Yang ada justru penurunan muka air tanah. Jadi dari sisi air tanah, daerah Raya, daerah Hulu Gajah, kemudian daerah Cibonewa, karena banyak pabrik yang memerlukan air yang sangat masif, itu terjadi penurunan muka air tanah yang signifikan, jadi merah. Yang mungkin sedikit-sedikit akan terjadi penurunan lahan juga. Dicirikan dari mana? Dari meluasnya banjir. Jadi yang tadinya wilayah itu tidak banjir, tapi kemudian suatu saat ketika hujan jadi banjir. Walaupun sebab-sebabnya ada yang lain, tapi kita tidak bisa menggunakan. Itu mengenai penurunan. Kedua mengenai smog. Yang tadi Prof. Atwar sampaikan, di 2025 kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk di Belanda gitu. Itu cuma 1 tahun dari kejadian bencana dan macam itu. Nah, kajian-kajian tentang bencana di Aceh itu menyebar di Eropa dengan cepat. Jadi Sinong itu bahkan sudah jadi disertasi beberapa orang di Belanda, saya tahu waktu itu. Jadi, luar biasa dari sisi keilmuan. Padahal tempatnya di kita di Indonesia. Kita waktu itu belum banyak yang mengangkat Sinong ini. Jadi kalau analoginya barangkali kalau di daerah Sunda di kita, itu adalah sebuah Laguna Bobo begitu, bahwa kalau laut surut janganlah pergi mengambil ikan di laut tapi harus pergi ke atas bukit, ke atas gunung. Begitu kira-kira semuanya itu sendiri. Nyanyian dari nenek diturunkan ke cucunya. Dan itu sudah berlangsung beberapa generasi yang sampai sekarang masih didengar. Ya, semong di sini. Dan anehnya memang di lokasi itu saja, karena di tempat lain di sepanjang pesisir Sumatera saya ke lapangan tidak menemukan cerita tentang seperti semua. Itu barangkali tanggapannya untuk Pak Asepurnya. Terima kasih Pak Prof atas pencerahannya. Ya, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi, karena waktu kita sudah pas menunjukkan 1 jam.
Kalau ada, silakan. Kang Prof, kapan tuh prodi teknik pengairan? Menarik soalnya. Maka Bapak dan Ibu, kalau tidak ada, saya kira ditutup ya acara ini. Saya akan ada kata penutup dari Ketua Dewan Profesor. Untuk itu saya persilakan Ketua, mangga. Iya, aduh, Kang Iman tuh selalu harus diskusi itu nggak boleh ditutup sebenarnya, walaupun mungkin kita berhenti dulu. Tapi ya nggak apa-apa, sebagai kebiasaan formalitas dalam diskusi Tajabi, untuk closing statement harusnya dari Kang Diki ya. Tapi biasanya Kang Iman suka nyuruh ketua. Closing statement saya itu hanya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ke Kang Diki Muslim yang kemarin aja baru dikerjain ya. Harus orasi ilmiah, tiba-tiba cerita lagi di Sajabi. Sedikit banyak sebenarnya informasi tentang eh, penyadaran tentang bencana dan pengembangan manusia unggul itu dipaparkan juga singkat ya, terlalu singkat sebenarnya kemarin di orasi. Sekarang tuh pencerahannya keluar gitu bahwa penanganan itu memang membutuhkan pendekatan-pendekatan selain kegeologian gitu seperti Kang Prof Diki, Kang Irfan, ini ada Kang Irfan nih, Pak Wadek gitu ya, sahabat saya dan juga mungkin yang lain eh Ini ada direktur yang Pak, luar ada biasa direktur ya. KPMDG, direktur Oh iya ya, peneliti beliau di Dr. keinsinyuran Ipan. ya. Betul, betul. Juga ternyata eh, dari ilmu-ilmu yang lain juga saya kira seperti yang sudah disampaikan juga dalam episode apa tuh merespon bencana alam di Aceh waktu itu Prof Chai dan Ya. kawan-kawan, Prof Chai, Kang Hendarmawan memberikan perspektif yang apa namanya yang sangat-sangat penting begitu. Ternyata juga masih butuh juga kita pendekatan kultural ya, Ya. kultural komunikasi gitu. Seperti riset anak bimbingan saya itu tentang smog gitu. Walaupun tadi ketakutan Kang Diki, Kang Prof Diki itu memang dirasakan Prof bahwa hasil penelitian dia itu populasi penutur smog itu sudah mulai terbatas. Karena mungkin karena akibat teknologi, perubahan sosial, kultural dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan dengan kajian sore ini semakin terus menyadarkan kita eh, akan perawatan gitu, merawat budaya lokal, sekaligus juga mengintegrasikan dan mentransformasikan dengan ilmu pengetahuan tentang kegeologian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Kang Prof untuk Kang Prof Diki dan juga rekan-rekan di Fakultas Geologi, Kang Ipan. Kayaknya Kang Irfan kalau udah profesor nanti disuruh juga gitu sama kita ya. Atur Nanti nuhun ada Amin, pisan amin. ada semuanya. Kang Prof ET Bapak nih, Ibu Prof sekalian, ET dari ini Jogja. eh Sajabi ini sudah memasuki episode ke-214, luar biasa. Dan mudah-mudahan nanti di episode dengan angka sakti atau angka keramat, kita bisa mudah-mudahan bisa off air gitu ya. Tidak harus via Zoom, tapi berlangsung di venue yang mudah-mudahan lebih besar lagi. Sekali lagi atur nuhun Kang Prof. Kami tidak bisa memberikan apa ya timbal balik apa-apa selain ucapan terima kasih. Dan ada apa oleh-olehnya Bu Intan? Oh ini ada sertifikat nanti dikirimkan via Iya benar. email. Hatur nuhun pisan sebagai Terima narasumber. kasih. Ini adalah rasa hormat kami kepada Kang Prof Diki dan rekan-rekan di geologi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Kang Prof Diki. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Atur Warahmatullahi nuhun Prof wabarakatuh. Diki.